amal atau perbuatan atau tindakannya. Jadi biar balance kan, keimanan kan kayak gitu, dilihat dari hati dulu, diucapkan dan juga ditindakan atau dilakukan, supaya apa yang kita imani itu bisa relevan. Tidak hanya bilang oh saya percaya sama Allah tapi tindakannya tidak sesuai, atau mungkin tidak menunjukkan bahwa kita beriman sama Allah. Terus hati kan yang tahu hanya kita sendiri. Apakah dalam hati kita masing-masing benar-benar mempercayai bahwa Allah itu Tuhan kita atau tidak? Itu kan yang tahu hanya kita sendiri. Nah, hari ini yang akan kita bahas itu salah satunya akan berkaitan dengan cabang keimanan dalam ranah hati atau niat, yang mana artinya hanya bisa diketahui oleh diri kalian masing-masing. Orang lain tidak akan tahu kalau kalian juga tidak menyadari bahwa kalian melakukan perbuatan tersebut, dan tidak akan bisa membenahi diri kalau kalian tidak merasa melakukan hal tersebut. Maka dari itu coba kita cek dulu. Ini saya mau bertanya dulu berkaitan dengan akhlak atau etika. Ada jenis terpuji dan ada juga jenis tercela. Mungkin ada yang mau menjelaskan perbedaan dari dua akhlak tersebut? Saya, Bu. Silahkan. Baik, kalau akhlak terpuji itu adalah sebuah tindakan atau perilaku. Nah, terpuji buat itu adalah tindakan yang baik. Jadi akhlak terpuji itu maksudnya adalah perilaku atau tindakan yang positif atau yang baik-baik seperti itu. Nah, sedangkan untuk akhlak tercela adalah kegiatan atau tindakan atau perilaku yang buruk, Bu, yang berdampak negatif terhadap diri sendiri maupun orang lain seperti itu, karena tercela seperti itu. Oke, ada yang mau menambahi? Sama semuanya? Sama. Berarti akhlak terpuji itu adalah perilaku yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang mayoritas adalah perbuatan yang positif, yang mendukung untuk hal-hal baik dalam kehidupan kita. Sedangkan akhlak tercela itu adalah yang mengarah pada keburukan, ya kan? Berarti entah itu berasal dari hati atau spontan kita lakukan. Sekarang kita cek. Saya di sini ada 3 gambar, di mana 3 gambar tersebut menunjukkan beberapa jenis perilaku atau salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk yang manakah 3 gambar ini? Akhlak terpuji atau akhlak tercela? Akhlak tercela. Akhlak tercela? Ya. Kok bisa? Kita mulai dari gambar yang pertama. Mungkin ada yang mau menjelaskan kenapa itu termasuk akhlak tercela? Silakan. Karena perilaku yang gambar pertama itu menunjukkan diri tinggi atau ketidaksenangan antara orang lain yang memperoleh keberhasilan. Oh, gambar pertama menunjukkan bahwa ada orang yang iri terhadap keberhasilan dari temannya yang mendapat juara. Oke, yang kedua, silakan. Gambar kedua itu mencerminkan sikap takabur, yaitu merasa lebih hebat dibanding orang lain. Diilustrasikan dengan satu orang yang merasa dirinya itu lebih kuat daripada orang lain. Oke, diilustrasikan dengan gambar. Salah satunya mereka ada yang merasa lebih hebat, lebih besar dibanding orang lain. Jadi dia merasa dirinya itu lebih berkuasa dibanding orang-orang yang ada di sekitarnya, sombong. Yang ketiga, silakan. Pria atau sum'ah, karena dia memberitahukan kepada semua orang bahwa dia melakukan kebaikan di media sosial. Oke, yang ketiga adalah sum'ah dan juga ria, memamerkan serta menceritakan ulang di sosial media akan kebaikan yang dia lakukan. Berarti semua benar ya, termasuk dalam akhlak tercela. Oke, 3 gambar ini memang menunjukkan perilaku-perilaku yang mana itu malah munculnya dari dalam hati. Sombong, terus iri, dan juga suka pamer, itu tidak akan ada yang bisa mempengaruhi kalau dia dari dalam hatinya itu tidak menginginkan untuk melakukan hal itu. Pasti sudah ada motivasi dari dalam diri untuk dia melakukan hal tersebut karena kondisi. Kadang dia terpengaruh oleh pergaulan atau teman-temannya. Teman-temannya bisa berbuat baik terus dia upload di sosial media, saya juga pengen. Akhirnya apapun yang dia lakukan harus juga diupload. Kan sekarang kalau semuanya kayak gitu toh, dikit-dikit story, dikit-dikit bikin postingan. Terus sombong. Perilaku sombong itu kan
cara jalannya sendiri-sendiri. Apakah termasuk cara jalan orang sombong atau orang yang rendah hati? Apa? Anggun, oke. Kalau anggun masih oke kan karena perempuan. Ada yang merasa dirinya bisa jalan dengan cara yang sombong. Jadi terlalu membusungkan dada, terus dia tidak kayak menghiraukan lingkungan sekitar, pokoknya jalan aja lurus, tidak peduli sama orang lain. Ada yang pernah di kelas ini siapa yang paling sombong menurut kalian? Tidak ada, semuanya baik-baik aja. Kalau yang ini ada nggak? Tidak ada juga. Ayo ngaku, itu yang tahu kamu sendiri loh. Kita nggak bisa menilai, kita hanya tahu dari aktivitas luar. Kadang kan kita nggak niat sombong, tapi orang lain melihat kita sombong kan juga bisa. Maka yang tahu tetap diri kamu sendiri. Nah di sini untuk memperjelas itu, kita nanti akan belajar tentang dua hal ini. Jadi tujuan kita belajar hari ini adalah yang pertama, teman-teman bisa tahu apa itu pengertian dari dan contoh perilaku dari foya-foya, riak, sum'ah, takabur, dan juga hasad. Jadi harus bisa membedakan semua itu. Dan ternyata riak, sum'ah, dan takabur itu versinya saling tingkat meningkat. Jadi pertama pamer, kedua pengen dilihat orang, ketiga disombongin. Itu satu paket. Jadi kalau kamu terbiasa riak, biasanya juga sum'ah, endingnya pasti takabur, sombong. Yang kedua, menganalisis apa itu manfaat dan juga cara menghindari perilaku foya-foya, riak, sum'ah, takabur, dan juga hasad, supaya nanti kita bisa introspeksi diri. Apakah ketika kita berlaku foya-foya setiap hari atau riak atau sum'ah dan lain sebagainya itu bisa memberikan manfaat positif untuk hidup kita atau tidak? Kalaupun memberikan hal yang baik untuk kita, itu efeknya jangka panjang atau jangka pendek? Karena ketika itu jangka pendek berarti akan habis di dunia saja, tidak akan berefek ke akhirat. Dan yang paling penting padahal kehidupan kita itu adalah di akhirat. Itu yang harus hati-hati dan saya ada video, tolong diperhatikan dengan baik. Pak, belikan HP baru dong. HP kamu kan masih bagus, nah. Iya sih Pak, tapi aku ingin tipe yang terbaru, biar gak ketinggalan tren. Nah ya, paling juga modelnya aja yang baru. Udah, HP baru. Wih, dapat juga HP baru. Selamat tinggal HP lama. Semoga kamu tenang di alam. Bisakah kamu petir sungguh matang nasibku? Mereka suka mengikuti sifatku, tapi tidak pernah menganggapku. Maksudnya, maaf, jadi curhat. Intinya siapapun yang memiliki sifat poros atau bisa dong. Kan sudah jelas ayatnya. Coba kamu baca surat Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu, kamu ini sifat yang dimaksud itu. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, tadi tahu kan foya-foya? Sekarang musimnya tren kan apa-apa. Jadi teman punya HP baru, kita pengen HP baru, padahal HP kita masih masih berfungsi. Tapi karena ada yang keluar baru dan teman-teman banyak yang punya itu, kita juga pengen. Padahal ketika kamu minta itu ke orang tua, belum tentu orang tua kamu mampu atau siap untuk memberikan itu. Itu yang pertama. Ya, jelas malah tadi ada setan yang datang menunjukkan bahwa orang yang foya-foya itu sama dengan temannya setan. Wih, kenceng banget ini. Berarti tahu loh, kalau kamu suka foya-foya berarti temanmu itu bukan jenis manusia lagi loh. Sudah masuk dalam golongan setan. Ya. Punya teman baru berarti ya kan? Yuk terus foya-foya oke. Terus yang kedua, video yang kedua itu adalah gambar orang yang memamerkan harta yang dimiliki. Jadi ketika anaknya pengen A, I, U, E, O semuanya dipenuhi,
Ya kan? Ada kan yang kayak gitu? Atau apa kalau biasanya di kalian yang suka dipamerkan? Sepatu, mobil baru, motor baru, banyak kan yang seperti itu. Terus yang ketiga adalah perilaku seseorang atau tindakan seseorang yang biasanya dia setiap hari itu ketika beribadah pergi ke musola atau masjid di sekitar rumahnya, tapi ternyata ada tetangganya itu tidak pernah pergi ke masjid atau ke musola sekalipun. Nah, ketika mengetahui hal itu, si orang yang suka pergi ke musola tadi merasa, wah aku lo paling rajin gitu ibadahnya. Jadi tetanggaku kayak nggak pernah ibadah deh, nggak pernah kelihatan datang ke musola atau ke masjid. Pernah nggak mengetahui orang-orang seperti itu? Pernah kan? Jadi ketika ada orang yang merasa bahwa dirinya itu rajin banget beribadah, sementara tetangganya kelihatan orangnya duduk-duduk aja di teras, kesannya dia nggak pernah beribadah, padahal kita nggak tahu bahwa ternyata dia mungkin masih ada urusan, masih menunggu sesuatu atau terkendala sesuatu sehingga tidak bisa datang ke musola. Kan kita tidak tahu. Tapi orang itu tadi sudah merasa dirinya paling hebat, aku paling rajin. Itu harus hati-hati. Hindari kata aku paling. Itu menunjukkan bahwa diri kita itu benar-benar sombong. Tidak hanya dari hati, tapi dari tindakan sudah kelihatan. Terus yang keempat, sebuah video yang menceritakan tentang tetangganya yang membeli barang baru, padahal dia tidak kelihatan bekerja keras, sementara dia kerja dari pagi pulang malam, mau beli barang aja sulit sekali. Itu kan bisa menimbulkan munculnya rasa iri. Sekecil itu aktivitas kita yang bisa menimbulkan iri untuk orang lain. Maka kenapa kita disuruh hati-hati dalam bertindak itu ya karena itu. Satu, biar kitanya nggak terlampau sombong. Dua, biar tidak menimbulkan keburukan untuk orang lain, salah satunya iri. Maka ketika punya kenikmatan apapun, minimal bersyukur dulu, nggak dipamerkan aja. Kalaupun mau share kebahagiaan dengan orang lain, ya dilihat kondisinya, apakah teman itu bisa menerima kebahagiaan kita, atau malah akan membuat dia semakin iri. Kan bahaya juga. Jangan sampai kita memicu perilaku buruk untuk orang lain. Nah, terkait perilaku ini tadi, nanti teman-teman silahkan secara berkelompok membuat atau menganalisis tentang perilaku menghindari foya-foya, riya dan sum'ah, takabur sama rasa. Saya bagi kelompoknya dulu. Silakan nanti langsung duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Iya, Bu. Ini kelompok yang pertama ada Daviano, Rangga, Sabrina, Adina, dan Wijaya. Kelompok yang kedua Octavia, Hilmi, Alia, Florin, dan juga Fadil. Kelompok yang berikutnya Zahra, Rita, Eka, sama Rizky. Terakhir Vina, Keisha, Vanessa, dan juga Yuda. Silahkan duduk berkelompok sesuai nama-nama yang ada di sini tadi. Duduk secara berkelompok? Ya, Oke, nomor satu yang mana? Oke, kelompok satu berarti memiliki tema menghindari perilaku foya-foya. Nanti silakan dibuat bahan untuk presentasinya dengan menggunakan PowerPoint ataupun kartu bebas. Kalian bisanya yang mana? Terus kelompok yang kedua berarti temanya adalah
menghindari sifat hidup berfoya-foya. Baik, kita lanjut. Nah, pengertiannya dulu. Berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam melakukan harta. Harta merupakan cobaan pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Sebaliknya, kalau harta dikelola dengan cara yang salah, maka akan mencelakakannya. Biasanya, berfoya-foya melibatkan pemborosan pada hal-hal yang tidak terlalu penting atau mewah dan cenderung dilakukan hanya untuk mendapatkan kesenangan semata saja. Baik, lanjut. Nah, pengertian selanjutnya adalah Islam melarang perilaku berlebihan atau melampaui batas atau Islam dan boros, yaitu tabzir dalam membelanjakan hartanya. Tabzir adalah boros, adalah perilaku yang membelanjakan hartanya tidak pada jalannya. Selanjutnya Islam adalah membelanjakan harta melewati batas kepatutan menurut ajaran Islam serta menggabungkan harta sia-sia dan merupakan hak-hak orang lain atas hartanya. Seperti itu. Selanjutnya, baik, dalil nakli. Baik, masuk ke artinya saja teman-teman. Baik, artinya dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dapat berjalanan. Dan janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang berboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat tingkat kepada Allah atau Tuhannya. Quran surat Al-Isra 17 ayat 26 sampai 27. Selanjutnya, baik. Contoh perilaku tabzir dan Islam. Dalam makan dan minum, seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran karena takut tidak mendapatkan gajian, tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perutnya. Akhirnya dia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut dan akhirnya mubazir. Yang kedua, dalam berbicara, berkata-kata tidak penting dan tidak perlu, baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara ataupun melalui media elektronik. Nah, termasuk media sosial, misalnya menggunakan kuota internet untuk asing dan chatting hal-hal yang tidak perlu sama sekali. Yang ketiga, dalam penampilan, memakai perhiasan emas di kedua tangan, leher, jari jemari, dan kaki pada saat pertemuan warga. Berpakaian mahal, mewah, lengkap dengan tas impor dari luar negeri. Itu sama tidak perlu ya teman-teman. Baik, selanjutnya. Nah, dampak negatif sifat hidup foya-foya. Yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi melalaikan akhirat. Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Dan yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Baik, selanjutnya. Cara menghindari sifat hidup foya-foya. Yang pertama, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas. Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Yang ketiga, bergaya hidup sederhana. Yang keempat, selalu bersyukur. Yang kelima, bertindak selektif dan berencana. Yang keenam, bersikap rendah hati. Selanjutnya, baik, sekian, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, silakan. Orang melakukan sesuatu itu kan karena ada sesuatu hal yang ingin dia capai. Nah, sebenarnya itu apa tujuan dari orang yang melakukan foya-foya? Nah, kalau tujuannya orang melakukan foya-foya itu karena dia ingin mendapatkan pujian dari orang lain gitu. Kalau penyebabnya orang-orang itu baru berlaku foya-foya, itu dikarenakan dari dalam hatinya dia, dari nafsunya dia itu kayak aku tuh pengen melakukan ini gitu. Dan akhirnya dia benar melakukan dan akhirnya juga foya-foya seperti itu. Itulah kenapa kita benar-benar bisa menahan hawa nafsu kita agar tidak berlaku seperti itu. Baik, apakah dari pertanyaan lagi? Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penampilan dari kelompok 1, yaitu tentang bagaimana cara menghindari foya-foya. Jadi tujuan orang kenapa kok suka foya-foya itu satu, karena dia bingung memanfaatkan harta yang dimiliki juga. Jadi selain dari ada dukungan hawa nafsu, dia bingung ketika dia memiliki harta yang banyak, mungkin baru pertama kali ya memiliki harta yang banyak, terus dia mau gunakan untuk apa sih? Mau jajan seblak doang, kayaknya sisa banyak. Jajan pentol doang, ya sisa banyak. Akhirnya kan dia memanfaatkan itu untuk membeli barang-barang yang saat ini notabene dia tidak membutuhkan, tapi dia memaksa beli hanya untuk supaya terlampiaskan hawa nafsunya itu tadi. Maka ketika nanti suatu saat kalian memiliki mungkin cukup uang saku, tiba-tiba tabungan kalian juga banyak, itu ya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kan kalau
lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain dan menolak kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Kesanaya dari absen 16 dan di sini ada Saya Rina dari absen 5. Nah, di sini ada pengertian sifat dasar. Dasar adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu itu tadi adalah presentasi dari teman-teman semuanya. Sudah bagus semuanya? Sudah paham semua atau ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah paham? Coba kalau sudah paham kita cek dulu bagaimana dan seberapa paham kalian. Silakan join di link quizzes yang ada di sini atau scan barcode yang ada di layar. Gunakan HP-nya masing-masing. Dari hasil yang tadi, ternyata yang paling banyak sudah paham terhadap apa yang kita pelajari hari ini adalah apa? Kamu berikan berapa? Oke, sekarang kita simpulkan dulu apa yang sudah dibahas pada hari ini sekaligus apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman selama di depan tadi. Bahwasanya perilaku upaya-upaya alias angka kabur dan juga kasar harus bisa dihindari dengan sebaik-baiknya dengan cara yang sangat tepat. Seperti apa saja caranya? Yang pertama adalah seimbang. Jadi ketika membelanjakan harta sebisa mungkin seimbang antara kebutuhan dan juga keinginan. Jangan berat sebelah. Yang kedua, berusaha menyembunyikan amal kebaikan. Betul, berusaha menyembunyikan amal kebaikan.
Amin.